teman-temanku sekalian di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Komang Arina, promotor kesehatan yang selalu menginformasikan masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi agar kita selalu waspada dengan kesehatan dan terhindar dari penyakit. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas satu materi yang sangat ditakuti, tetapi secara diam-diam, secara tidak disadari, kita seringkali membiarkan kebiasaan itu sehingga terjadilah fenomena ini yang disebut dengan gagal ginjal. Gagal ginjal. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mohon teman-teman yang belum subscribe, apabila Anda suka dengan materi ini, ayo kita like dan share kepada teman-teman di mana saja, agar informasi ini juga sampai kepada teman-teman yang Anda sayangi, pada keluarga yang Anda sayangi. Semoga kita tidak akan mengalami yang namanya gagal ginjal. Ya teman-teman sekalian, saya akan mulai pembahasan kita mengenai gagal ginjal. Gagal ginjal, pengertiannya seperti ini. Gagal ginjal itu adalah satu kondisi di mana ginjal gagal berfungsi, gagal melakukan fungsinya ya secara optimal. Seperti kita ketahui, kita memiliki dua ginjal, satu di kanan, satu di kiri. Nah, apabila kedua ginjal itu mengalami kegagalan fungsi, ya, maka itu dikatakan gagal ginjal. Nah, kegagalan fungsi itu bisa mungkin 30%, 50%, atau 100%. Makin tinggi kegagalannya, maka itu artinya keadaannya semakin gawat. Teman-teman sekalian, fungsi daripada ginjal itu adalah yang utama adalah untuk mengekskresikan atau mengeluarkan zat-zat beracun. Zat-zat beracun dalam tanda kutip ya, beracun bagi tubuh apabila dia kelebihan ya. Bukan berarti dia racun. Racun bagi tubuh apabila kelebihan. Misalnya, kalau kita mengkonsumsi garam berlebihan. Nah, di dalam tubuh tidak boleh ada kelebihan natrium. Oleh karena itu, ginjal yang merupakan fungsi pengatur daripada elektrolit, maka ketika kita konsumsi garam berlebihan, maka garam itu akan dikeluarkan, dibuka kunci pengeluaran garam di dalam ginjal, sehingga kencing atau urin itu akan banyak mengandung garam atau natrium, sehingga komposisi garam di dalam darah itu menjadi equilibrium, menjadi stabil. Nah, salah satu contoh lagi, misalnya kita kalau konsumsi glukosa atau karbohidrat itu menghasilkan zat metabolit ya, yang namanya asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat, ada juga asam urat, itu kalau kita konsumsi protein. Nah, asam-asam itu harus dikeluarkan apabila dalam jumlah yang berlebihan. Kalau dia berlebihan, dia bisa mengancam keseimbangan pH darah yang bisa menyebabkan tidak berfungsinya sel, terutama sel otak. Nah, ketika sedikit saja berlebihan itu asam-asam itu, asam urat kah, asam bikarbonat kah, karbon apalah yang merupakan zat beracun, bila berlebihan maka ginjal akan membuka keran itu lalu dikeluarkan bersama urin. Nah, itulah salah satu fungsi daripada ginjal, salah satu saja, untuk mengeluarkan zat-zat metabolit yang berlebihan ya,
Dan kalau berlebihan itu akan bisa meracuni tubuh kita. Jadi itu sebenarnya bukan racun. Ya. Akan tetapi teman-teman sekalian, kita juga secara sadar atau tidak sadar mengkonsumsi racun. Betul apa tidak? Iya pasti ya. Misalnya Anda sedang berada di bengkel, Anda menghirup gas karbon dioksida, Anda menghirup timbal dari pembakaran solar. Itu sudah racun langsung masuk ke dalam darah. Nah, salah satu fungsi pengeluaran racun itu adalah ginjal. Misalnya saja Anda melakukan penyemprotan hama atau insektisida, terus Anda hirup itu, dia masuk ke dalam darah, itu juga akan dikeluarkan oleh ginjal. Atau kalau Anda sering mengkonsumsi obat-obatan, nah, obat-obat apa yang paling merusak ginjal? Obat-obat yang berfungsi menghilangkan rasa sakit atau painkiller. Itu kalau dikonsumsi setiap hari, maka obat yang tadinya bisa menyembuhkan, setelah bereaksi di dalam tubuh, dia menjadi racun dan harus dikeluarkan oleh ginjal. Teman-teman sekalian, kalau ginjal itu melakukan fungsi itu setiap hari, setiap saat, kita secara sengaja atau tidak sengaja memasukkan racun, maka lama-kelamaan ginjal itu akan menurun fungsinya. Karena ginjal itu juga memiliki keterbatasan. Nah, ibaratnya begini teman-teman, kalau saringan tepung itu, kalau kita gunakan setiap hari, lama-lama kan ada pori-pori daripada saringan tepung yang akan tersumbat. Nah, ginjal juga begitu. Ginjal itu punya pori-pori yang sangat halus ya. Satu ginjal itu terdiri pada jutaan nefron ya. Nefron itu satu unit nefron itu memiliki satu saringan yang sangat sempurna yang namanya glomerulus. Nah, saringan itu apabila dilewati terus dengan kotoran, dengan racun, lama-lama saringan itu tersumbat. Nah, itulah salah satu proses terjadinya gagal ginjal. Apabila saringan itu sudah tidak berfungsi, maka racun atau zat-zat metabolit yang mestinya keluar, tidak bisa lagi keluar, dia akan mengendap di dalam darah, balik lagi ke darah. Salah satu yang paling banyak itu harus dikeluarkan adalah ureum atau urea. Makanya kalau seseorang yang mengalami gagal ginjal, tidak bisa diukur, ditentukan oleh kadar ureum. Kalau kadar ureumnya lebih dari 50 di dalam pemeriksaan lab, itu sudah salah satu tanda daripada gagal ginjal. Nah, ada lagi zat yang beracun, yang berlebihan, yang hasil dari metabolisme protein yang namanya kreatinin. Kreatinin itu normalnya tidak ada di dalam darah, karena harus dikeluarkan terus di dalam urin oleh ginjal yang sehat. Bila ginjal yang tidak sehat, maka kreatinin itu akan mengendap dalam darah. Kalau kreatinin meningkat lebih dari 1, itu sudah tanda-tanda ginjalnya menurun fungsinya. Yang disebut blood urea nitrogen. Itu urea dan nitrogen mengendap di dalam darah sehingga darah itu keracunan. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana ciri-ciri orang yang gagal ginjal. Baiklah teman-teman sekalian, bagaimana memastikan secara gampang untuk memastikan seseorang itu mengalami gagal ginjal ya. Oke. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan urin agar metabolit, zat-zat metabolit dalam darah itu keluar. Nah, salah satu ciri daripada ginjal yang berfungsi bagus itu adalah keluarnya urin ya, atau air kencing. Nah, untuk mengetahui bahwa fungsi ginjal itu bagus, kita dapat mengukur jumlah urin yang keluar. Apabila jumlah urin keluar dalam sehari 24 jam kurang dari 900 ml,
itu sudah menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal. Ya, normal jumlah urin atau air kencing itu antara 1.500 sampai 2.500. Berapa air yang masuk? Apakah itu diminum? Apakah itu bersama makanan? Begitu jumlah air yang keluar. Dikatakan gagal ginjal apabila jumlah urin yang keluar itu kurang dari 900 ml. Itu sudah tanda-tanda. Kalau di bawah itu lagi, itu mungkin sudah gagal ginjal. Biasanya sampai tidak keluar urin dalam sehari, ya. Oke, tapi kalau sudah begitu, itu namanya sudah parah. Lebih baik kita mengetahui jauh sebelumnya tanda-tanda awal. Nah, tanda-tanda awal apabila air kencing kita sering berwarna keruh atau berwarna gelap. Itu artinya konsentrasi urin zat yang terlarut dengan pelarutnya konsentrasinya tinggi, zat yang terlarut itu gelap. Kapan itu dipastikan? Pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kencingnya kita itu warnanya gelap, semakin gelap warna kencing, itu artinya Anda sedang mengalami masalah dengan ginjal. Walaupun belum parah. Itu. Baik. Kalau Anda sudah dipastikan gagal ginjal oleh dokter, biasanya dokter melihat hasil pemeriksaan darah yang namanya blood urea nitrogen dan kreatinin. Nanti dokter memastikan kalau sekian angkanya, maka Anda pasti gagal ginjal. Nah, di samping itu ada yang biasa diperiksa yang namanya kelebihan asam urat. Kalau kelebihan asam urat itu cenderung terjadi gagal ginjal, ya. Nah, biasanya kalau kadar asam urat itu lebih dari 10, itu sudah mulai tanda tanya. Yang normal itu kan dia 7, ya. 7 ke bawah. Oke, itu tanda-tanda secara fisik kita lihat air kencing, secara laboratorium. Tapi teman-teman sekalian, kalau Anda mengalami tanda-tanda air kencing seperti saya katakan tadi, segeralah memeriksakan diri kepada dokter. Dokter akan menentukan pemeriksaan selanjutnya agar diketahui apakah ginjal Anda berfungsi bagus atau tidak. Baiklah teman-teman sekalian, kita bahas lagi selanjutnya bagaimana mengenai faktor risiko gagal ginjal. Ya baiklah teman-teman sekalian, kalau sudah gagal ginjal itu artinya sudah terlambat. Lebih baik kita mengetahui perilaku atau faktor risiko apa yang mengarahkan kita untuk terjadi gagal ginjal supaya kita bisa mencegah. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena kalau orang gagal ginjal tidak bisa diobati, walaupun dicuci darah lama, ya. Bisa sampai bertahun-tahun orang gagal ginjal dicuci darah, tidak akan sembuh-sembuh itu ginjalnya. Lebih baik kita mencegah, yuk. Oke, baiklah. Kita bahas yang pertama. Gagal ginjal itu kita bagi dua. Ada gagal ginjal akut, ada gagal ginjal kronik. Yang akut itu artinya mendadak gagal ginjal. Ya, kemarin baik-baik, tiba-tiba sekarang gagal ginjal. Nah, itu sebabnya karena apa? Karena terjadi perdarahan hebat sehingga tubuh itu mengalami kekurangan darah yang sangat drastis, ya. Darah kita dalam tubuh itu kan antara 5 sampai 6 liter, ya. Kalau orang kelebihan ke perdarahan lebih dari 2 liter itu sudah terancam gagal ginjal. Nah, biasanya orang habis melahirkan perdarahan berat, dia berisiko terjadi gagal ginjal akut. Tapi kalau secepatnya dia dapat transfusi darah,
kembali lagi ginjalnya akan berfungsi. Asal jangan lama. Oke. Gagal ginjal akut juga disebabkan oleh muntaber. Muntaber. Mencret yang sangat luar biasa, ya. Keluar air dari saluran ususnya, mencret sampai satu hari bisa sampai 40 sampai 50 kali. Lalu dia terjadi yang namanya dehidrasi. Ginjal pun tidak dapat darah dengan tiba-tiba. Itu bisa terjadi gagal ginjal. Kalau tidak segera diinfus, dimasukkan cairan, maka ginjal akan menciut. Itu salah satu sebabnya orang meninggal karena mencret atau dehidrasi berat. Oke, yang itu sih berat-berat ya. Sekarang yang ringan-ringan ini, gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik itu artinya dia itu terjadinya perlahan-lahan bertahun-tahun, ya. Perilaku yang kita lakukan bertahun-tahun atau berbulan-bulan yang menyebabkan ginjal itu menyempit salurannya atau bahkan buntu, ya. Oke, akan saya jelaskan perilaku-perilaku apa yang cenderung menimbulkan kerusakan saringan ginjal. Yang pertama, orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obatan maksudnya begini, obat-obat yang terbuat dari zat kimia sintetis tertentu. Nggak semua ya. Tapi kalau berkelanjutan terus, nanti dia akan menyempitkan saluran ginjal juga. Karena ginjal berusaha terus untuk mengeluarkan, lama-lama tersumbat ginjalnya, ya. Saya kasih contoh saja, misalnya painkiller, penghilang rasa sakit. Ya, kalau orang sakit lututnya, sakit pinggangnya, daripada sakit pinggang, lalu dia tergoda dengan obat untuk menghilangkan rasa sakit. Karena sakitnya setiap hari, tiap hari minum obat. Nah, itu yang menyebabkan dia gagal ginjal. Oke, yang kedua, orang yang secara sadar atau tidak sadar memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Secara sadar mungkin saja dia minum racun, mau bunuh diri. Nah, kalau racun dalam konsentrasi tertentu diminum, langsung off ginjalnya karena ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan racun. Nah, itu bisa meninggal dalam beberapa hari, ya, bahkan meninggal mendadak. Ada juga orang yang memasukkan racun secara tidak sengaja. Contohnya, orang yang tiap hari menghisap terpentin. Terpentin tahu? Minyak cat itu. Minyak cat itu kalau dihirup langsung, dia akan langsung masuk ke dalam ginjal dan ke kandung kemih. Bahkan menurut penelitian, orang yang menghirup minyak terpentin itu berpotensi terjadi kanker kandung kemih. Kita lanjut lagi sebentar. Baik, saya lanjutkan. Apalagi perilaku kita yang kita tidak sadari menyebabkan gagal ginjal. Orang yang sering mendongkrak energinya dengan minuman-minuman pendongkrak energi, ya. Saya tidak sebutlah merek-mereknya. Pokoknya kalau minum itu, dia biar begadang siang malam dia tidak capek. Dalam waktu 1 bulan kalau dia minum itu setiap hari, dia sudah bisa terjadi gagal ginjal. Nah, ini kalau di kampung saya ini yang paling banyak. Gagal ginjal kalau di kampung saya di Tolai ini barangkali kalau setiap bulan pasti ada 2 atau 3 orang yang cuci darah ke rumah sakit, ya. Terus yang berikutnya, tadi juga ada kasus gagal ginjal, tapi belum gagal betul, ya. Baru terancam. Dia ternyata menggunakan pemutih supaya kulitnya kelihatan putih bercahaya, ya. Ada apalah itu, dilulur-lulurkan ke dalam, di putihnya, di kakinya supaya kelihatan putih, di tangannya juga supaya kelihatan putih, di lehernya yang mukanya hitam itu jadi supaya kelihatan putih. Nah, itu juga sangat berpotensi mengalami kerusakan ginjal.
Oke, kita lanjutkan. Faktor resiko yang menyebabkan ginjal itu menjadi tidak berfungsi bagus. Orang yang bekerja berat masih banyak mengeluarkan keringat toh, tapi dia kurang minum. Akhirnya air kencingnya gelap. Konsentrasi saat terlarut dengan yang pelarut, airnya itu menjadi tinggi. Akhirnya air kencingnya menjadi pekat. Pekatnya air kencing itu menyebabkan saringan pada ginjal menyempit. Berikutnya, orang yang terlalu banyak kadar asam uratnya di dalam darah. Asam urat, pernah saya jelaskan bahwa asam urat itu akan lebih banyak terjadi pada orang-orang yang konsumsi protein berlebihan. Sementara dia kurang minum. Nah, itulah menyebabkan saringan ginjal menjadi mampet. Akhirnya gagal ginjal. Yang terakhir, orang yang kurang minum, bekerja berat, kemudian banyak zat kapur di dalam darahnya. Atau airnya yang banyak mengandung kapur. Akhirnya saluran ginjal mampet karena terjadi endapan kapur yang namanya batu ginjal. Batu ginjal itu kalau menyumbat saluran kencing bagian atas di piala ginjal itu, jadi kencing tidak bisa lewat. Akhirnya balik lagi ke ginjal, ginjalnya dibengkak. Nah, teman-teman sekalian, sudah banyak sekali saya ceritakan mengenai faktor risiko terjadinya gagal ginjal. Semoga kita terhindar. Lebih baik menghindari ya. Hidup sehat itu murah. Tapi kalau hidup sakit itu mahal. Oke, baik, akan saya jelaskan berikut ini apa yang bisa kita lakukan dengan metode akupresur untuk merawat ginjal. Ya, teman-teman sekalian, untuk merawat ginjal, dalam teknik akupresur itu dijelaskan seperti ini. Main tangan lagi kita. Ini tangan kita. Kalau kita lihat ini ginjal itu ada di meridian 3 sini ya. Antara wilayah perut dan wilayah dada. Jadi di ginjal di sini ya. Oke. Untuk memastikan supaya ginjal itu berfungsi bagus, kita menekan ini setiap hari. Ya. Satu kali tekan usahakan 30 sampai 60 kali. Ketika ini terasa sakit, itu artinya ada gangguan pada ginjal Anda. Oke. Selanjutnya dari sini ada ada uretra menuju ke kandung kemih di sini ya. Nah, jadi kita pijat ini uretra ini. Terus di sini ada kandung kemih. Supaya lancar pengeluaran air kencingnya ya. Kemudian di sini ada penis. Bagi orang laki-laki ini penis. Oke. Baik, untuk merawat ginjal Anda, kita tekan ginjal, kemudian saluran ureter, kemudian kandung kemih, kemudian penis atau vagina ya. Kita lakukan tiap hari ya. Tapi jangan lupa teman-teman sekalian, minum air yang cukup, minum air yang bagus, air yang pH-nya alkali ya. Oke, ada juga disarankan oleh para ahli nutrisi buah-buahan yang alkalinya bagus, yang pH-nya tinggi ya. Contoh, buah nenas. Anda konsumsi jus buah nenas setiap pagi, itu akan membersihkan ginjal Anda. Apalagi di samping buah nenas, ada banyak sekali buah-buahan yang tinggi pH-nya. Ya, jeruk nipis. Jeruk nipis itu kalau dirasa asam di mulut, tetapi dia pH-nya tinggi kalau di dalam tubuh. Itu juga akan membersihkan ya. Kalau air kencing pH-nya lebih tinggi, maka dia akan seperti sabun. Dia lebih mudah melarutkan kotoran-kotoran yang sifatnya asam ya. Satu lagi, kopi pahit. Kopi pahit itu melancarkan kencing. Kalau kencingnya lancar, maka ginjalnya pun bersih.
Jadi kalau orang minum kopi pahit lebih lancar kencingnya, lebih lancar buang air besarnya. Oke, asal kopi pahit ya, bukan kopi manis. Nah, apa yang dihindari? Nah, seperti tadi saya katakan, hindari makan gula terlalu banyak karena itu akan banyak menimbulkan zat-zat metabolit yang berbahaya. Hindari juga makan daging terlalu banyak karena itu akan lebih banyak menimbulkan protein, menimbulkan asam urat ya. Hindari yang terlalu enak itu. Kalau yang terlalu enak pasti ada zat-zat kimianya ya, penyedapnya, perasa, pemanisnya. Nah, kita hindari. Kita minum saja yang natural saja, yang asli alamiah ya, untuk mencegah terjadinya gagal ginjal. Baiklah teman-teman sekalian, sudah cukup banyak saya bicarakan mengenai gagal ginjal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Apabila Anda masih penasaran atau Anda rasakan itu kurang tepat, maka silakan untuk berkomentar di kolom komentar. Atau Anda hubungi WA saya yang ada di video ya. Atau Anda boleh menelpon langsung. Apabila ada masalah dengan ginjal Anda, mungkin Anda mau berkonsultasi, saya siap membantu untuk menjadi semacam pembantu ya, supaya Anda lebih sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi yang belum subscribe, ayo kita subscribe. Kalau videonya ini bagus menurut Anda, like dan share. Wassalam.